Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fadila Satria. Saya dari Sepulum BIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang hewan mamalia, yaitu kelelawar. Penasaran kan? Kita langsung saja. Capcus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelelawar. Kelelawar adalah salah satunya mamalia yang dapat terbang dan berasal dari Ordochiroptera dengan kedua kaki depan yang berkembang menjadi sayap. Kelelawar termasuk mamalia atau hewan menyusui. Hewan menyusui biasanya tak bisa terbang. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang memiliki sayap. Sayap kelelawar berkulit dengan jaringan yang kuat. Ini mengapa kelelawar bisa terbang dengan baik seperti burung. Sayap kelelawar dibentuk oleh perpanjang jari kedua sampai kelima yang ditutupi oleh selaput terbang atau patagium. Sedangkan jari pertama bebas dan berukuran relatif normal antara kaki depan dan kaki belakang. Patagium ini membentuk selaput lateral. Sedangkan antara kaki belakang dan ekor membentuk interformal. Kelelawar memiliki sepasang sayap yang fleksibel dan menyatu dengan kedua pasang kakinya. Sayap yang dimiliki kelelawar sangat lentur, seperti kulit kelelawar itu sendiri, dan membentang di antara tulang-tulang jari kakinya. Sampai bagian lengannya, cakar pada bagian ibu jari kaki kelelawar terdapat berfungsi untuk mendaki di bebatuan dan bergelantungan di pohon. Nah, menarik kan? Kelelawar pemakan serangga yang paling kecil mempunyai bobot 2 gram dan paling besar 196 gram dengan lengan bawah sayap 22 sampai 115 cm. Brachiochiraptora umumnya menggunakan ekolokasi sebagai alat pengendalian gerakannya di tempat yang gelap dan menentukan posisi serangga yang akan dimangsanya. Sedangkan Megachiroptera umumnya adalah herbivora, pemakan buah, daun, nektar, dan serbuk sari. Berukuran tubuh relatif besar dengan bobot badan 10 gram. Untuk ukuran kecil dan ukuran terbesar dapat mencapai 1.500 gram. Memiliki telinga luar yang sederhana tanpa tragus, jari kedua kaki depan bercakar dan mata berkembang relatif baik. Kalung juga dikenal sebagai pembawa beban yang sangat nendal. Jenis Lasiurus borealis mampu membawa 4 ekor bayinya yang total bobotnya 23 sampai 4 gram atau 181% bobot tubuhnya. Kelelawar lain hanya mampu membawa bayinya dengan bobot bersekitar 9,3 sampai 73,3% bobot tubuhnya. Masa hidup kelelawar rata-rata mencapai 4 sampai 5 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan kelelawar yaitu ekolokasi. Ekolokasi adalah gabungan morfologi dan sistem sonar yang memungkinkan kelelawar melihat dengan suara. Kelelawar menggunakan laringnya untuk menghasilkan gelombang ultrasonik yang dipancarkan melalui mulut dan hidungnya. Beberapa individu kelelawar juga menghasilkan suara menggunakan lidah mereka. Sinyal ini akan mengakibatkan geseran frekuensi yang akan membentuk peta di sekitarnya. Bagaimana morfologi kelelawar membantu? Ekolokasi hidung. Kelelawar yang bertindak sebagai megafon yang berfungsi memproyeksikan suara. Bentuk telinga yang kompleks kelelawar membantunya menerima dan menyalurkan suara yang masuk. Telinga kelelawar mengandung banyak reseptor yang memungkinkan kelelawar mendeteksi frekuensi yang sangat kecil.
Kelelawar akan memetakan sinyal dan menghitung efek terbang Doppler terhadap ekolokasi yang tepat. Sebelum kelelawar menyalurkan suara, tulang kecil dalam bagian telinganya akan terpisah untuk mengurangi sensitivitas. Setelah itu, otolaring akan mengalami kontraksi sehingga telinga akan menerima gema. Ada dua jenis ekolokasi utama dalam mekanisme kerja kelelawar. Yang pertama, ekolokasi sirkus rendah yang memungkinkan kelelawar untuk memperkirakan jarak mereka dari suatu objek berdasarkan perbedaan antara waktu suara yang dipancarkan. Dan ketika gema dikembalikan, suara ini bersifat ultrasonik dan umumnya di luar jangkauan manusia. Manusia mendengar dalam rentan frekuensi 20 Hz hingga sampai 20.000 Hz. Sementara kelelawar memancarkan suara dari frekuensi 14.000 Hz sampai 100.000 Hz. Yang kedua, ekolokasi sirkus tinggi memberikan kelelawar berupa informasi tentang gerakan dan lokasi mangsa berbentuk 3 dimensi. Untuk jenis ekolokasi ini, kelelawar memancarkan suara secara terus-menerus sampai mendengarkan perubahan frekuensi pada gema yang dipantulkan. Bahkan perubahan yang sangat kecil. Frekuensi ini dapat terdeteksi walaupun perbedaannya 0,1 Hz. Unik kan? Itulah keunikan kelelawar. Nah, kelelawar juga bisa berkembang biak adalah dengan cara vivipar atau beranak dan melahirkan. Kelelawar melahirkan anaknya dengan cara yang unik dan konon satu-satunya di dunia. Kelelawar adalah hewan mamalia yang merupakan anggota dari Orthociraptora, yakni kelompok mamalia mampu untuk terbang. Kelelawar merupakan hewan natural. Hewan natural adalah hewan yang melakukan aktivitas di malam hari dan istirahat di siang hari. Pada malam hari, sebagian besar kelelawar makan serangga. Sebagian lainnya adalah makan burung, tikus, ikan, darah, mamalia besar, dan buah-buahan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan anatomi kelelawar. Yang pertama, sistem sirkulasi. Jantung berbilik 4 pada mamalia mempunyai 2 atria dan 2 ventrikel yang terpisah secara sempurna. Terdapat sirkulasi ganda, sirkulasi sistemik, dan pulmoner. Pengirim oksigen ke seluruh tubuh akan semakin meningkat karena tidak ada pencampuran darah yang kaya akan oksigen dengan kaya miskin oksigen, dan lebih sempurna dari reptil. Sebagai hewan endotermik, mamalia memerlukan lebih banyak oksigen per gram bobot tubuhnya dibandingkan dengan vertebrata dengan ukuran tubuh yang sama. Yang kedua, sistem respirasi. Alur-alur hidung mengandung tulang-tulang turbinal yang berkelok-kelok yang memperluas permukaan olfaktori. Laring beratap sebuah epiglotis yang mengandung pita-pita suara. 2 paru-paru masing-masing dalam ruang pleura yang terpisah. Fase aktif dalam pernapasan adalah inspirasi yang diikuti oleh depresi, perataan dan diafragma, dan elevasi.
dan tulang-tulang iga dengan gerakan melengkung keluar. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari kelenjar pencernaan dan organ pencernaan. Kelenjar pencernaannya terdiri dari 4 pasang kelenjar ludah, paratiroid, infraorbital, submaxillary, dan sublingual. Terdapat kantung empedu dengan saluran empedu dan saluran getah. Pankreas yang bermuara dalam duodenum, cecum caecum, berdinding tipis. Panjangnya kira-kira 50 cm. Mempunyai appendix vermiformis atau umbai cacing yang membentuknya seperti jari. Sedangkan organ pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, ventriculus, duodenum, ileum, rectum, dan anus. Itulah penjelasan tentang mamalia kelelawar. Sekian dari saya Muhammad Fadilah Satria dari 10 MIPA 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.